Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi baru yang berhubungan dengan kebijakan politik Belanda di Indonesia. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang agresi militer Belanda I yang terjadi pada bulan Juli 1947. Agresi militer Belanda I atau disebut dengan Operasi Produk adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Agresi ini dilakukan Belanda dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah ketika ditandatanganinya perjanjian Linggarjati, ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah diucapkan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatan atas negara bekas Hindia Belanda. Namun di sisi lain, Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 42 yang menyatakan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Belanda menganggap bahwa mereka adalah pemegang kedaulatan de jure. Nah, apa kronologis peristiwanya? Bermula pada tanggal 3 Juni 47, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. 8 Juni 47, Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum. Pada 21 Juli 47, nota jawaban tersebut ditolak oleh Komjen atau Komisi Jenderal. Puncaknya Belanda melancarkan agresi. Ini setelah dilakukan agresi, ternyata wilayah Indonesia semakin sedikit. Nah, apa dampak agresi militer satu bagi Indonesia? Dampak positifnya, RI memperoleh simpati dari masyarakat luar negeri. Yang kedua, beberapa negara Arab mengakui kemerdekaan RI secara de jure. Negara pertama yang kemerdekaan adalah Mesir. Simpati negara Arab tidak terlepas dari perang penting Sultan Syahrir yang menjadi menteri saat itu. Dampak negatifnya, serangan Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi yang semakin buruk, tambah lagi biaya yang untuk pulang perang. Wilayah RI yang semakin sempit, setelah beberapa daerah berhasil dikuasai Belanda. Kekuatan tentara nasional Indonesia dan pejuang lain semakin terjepit. Stabilitas pemerintahan dan politik terganggu. Nah, dampak agresif bagi Belanda adalah Belanda berhasil menguasai daerah penting, Jawa Tengah, bagian utara, Jawa Barat, sebagian Jawa Timur. Dampak negatifnya adanya reaksi penentangan internasional sehingga Belanda kurang mendapat dukungan untuk mengatasi masalah tersebut. PW kemudian mengusulkan untuk menyelesaikan masalah karena dianggap mengancam perdamaian dunia, sehingga nanti ditindaklanjuti oleh terbentuknya Komisi 3 Negara. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan dibaca lebih lanjut materinya. Kemudian bila ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WA Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.